Pagi jemaat Tuhan, mari dengan penuh sukacita kita datang memuji Tuhan kita, menyatakan kuasa-Nya. Kita serukan nama Yesus Tuhan. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, datang tipu daya dengan kuasa namanya. Bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, datang tipu daya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Serukan nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat.
kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Kami sujud di depan tahta-Mu. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan.
Salam damai sejahtera, salam sehat. Semoga saudara-saudari semua berada dalam keadaan yang baik dan yang sehat dalam mengikuti ibadah online pada hari ini. Hari ini kita akan melanjutkan tema kita tentang bagaimana Yesus datang kembali ke dunia. Merupakan kelanjutan dari tema besar kita, persiapan untuk masa depan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas kasih setia, perlindungan dan pertolongan Tuhan. Sehingga kami umat-Mu dapat beribadah pada hari ini. Semua semata-mata oleh karena kasih setia dan kebaikan-Mu bagi kehidupan kami. Kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus Kau hadir dalam hati kami, Kau yang akan menerangkan lebih jauh akan sabda kebenaran-Mu. Dan biarlah kami dapat mengerti, kami dapat merenungkannya dan melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, karena hidup di dunia ini bagaikan suatu perjalanan dengan liku-liku yang di luar dari yang kita sangkakan, maka sikap yang terbijak adalah senantiasa hidup dengan bersiaga. Wujud dari liku-liku kehidupan tersebut adalah beraneka rupa. Mulai dari hal-hal yang menggembirakan sampai kepada yang menyedihkan. Dari hal-hal yang kita harapkan sampai kepada yang tidak pernah kita inginkan. Mulai dari pengalaman indah yang kita tidak duga sampai kepada menghadapi musibah yang tidak pernah kita impikan. Sebagai contoh adalah wabah COVID-19 yang sedang terjadi saat ini. Hanya dalam waktu 2-3 bulan saja, kehidupan manusia di seluruh dunia mengalami perubahan yang sangat besar. Tentu kondisi ini berada di luar dugaan kita. Mulai dari cara orang bekerja, bergaul, bepergian, bahkan meluangkan waktunya dan masih banyak hal lainnya langsung berubah. Termasuk di dalamnya yaitu cara orang beribadah seperti sekarang ini. Juga tidak bisa sama seperti yang dulu lagi. Kondisi ini tidak pernah dibayangkan orang sebelumnya. Disinilah pentingnya untuk kita hidup dengan bersiaga. Sehingga ketika terjadi hal-hal yang di luar yang kita sangkakan, minimal secara mental kita sudah siap untuk menghadapinya. Sikap bersiaga ini juga diperlukan dalam hal kedatangan Yesus yang kedua kali. Sebagaimana yang telah kita pelajari minggu yang lalu dalam ibadah dengan tema mengapa Yesus akan datang kembali. Alkitab menjelaskan bahwa Yesus akan datang kembali ke dunia, nubuatan yang pasti akan tergenapi pada waktunya. Untuk itu Alkitab berulang-ulang memberi nasihat agar kita selalu bersiap sedia. Sehingga ketika Kristus datang kembali ke dunia, kita dalam keadaan siap untuk bertemu dengan Dia. Terlebih lagi, bila kita mengingat bahwa untuk bertemu dengan Tuhan Yesus, kita tidak harus menunggu sampai akhir zaman. Di setiap waktu yang Tuhan tetapkan, dapat saja Ia memandang bahwa masa kehidupan kita di dunia sudah cukup. Saat itu, suka tidak suka, mau tidak mau, dan siap ataupun tidak siap, kita harus meninggalkan dunia ini dan menghadap kepadanya pada jadwal atau waktu yang telah Tuhan tentukan. Yaitu jadwal bagi orang-orang yang percaya dan bagi mereka yang tidak percaya kepadanya. Mungkin di saat ini atau dalam beberapa waktu dekat ini, saudara kehilangan anggota keluarga, sahabat atau kenalan. Karena yang bersangkutan telah dipanggil oleh Tuhan atau meninggal.
Di dalam masa kehidupan mereka, seandainya mereka sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan terlibat aktif dalam pelayanan. Namun kalau Tuhan memandang bahwa masa pengabdian mereka kepadanya di dunia ini sudah cukup dan mahkota kehidupan bagi mereka telah tersedia, maka walaupun kita berharap bahwa mereka masih harus terus bersama dengan kita, tetap ketentuan-ketentuan yang terbaiklah yang akan berlaku. Oleh sebab itu, sikap yang terbijak dalam kehidupan ini adalah senantiasa bersiaga untuk bertemu dengan Tuhan. Termasuk bersiap untuk berjumpa dengan Dia pada hari kedatangannya yang kedua kali nanti. Untuk itu, kita perlu mengenal apa yang diajarkan dalam Alkitab tentang bagaimana Tuhan akan datang kembali. Ada banyak hal yang Yesus sendiri ajarkan maupun yang dibuatkan dalam Alkitab tentang hal tersebut. Namun, karena waktu kita yang terbatas, maka kita akan memperhatikan 3 hal saja tentang bagaimana kedatangan Kristus tersebut akan berlangsung. Untuk itu kita perlu memperhatikan apa yang diucapkan oleh malaikat Tuhan kepada para murid Kristus ketika Yesus naik ke sorga. Yaitu sebagaimana yang peristiwanya dicatat di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Mari saya ajak saudara kita baca bersama Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu. Akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Perkataan malaikat kepada murid Yesus di ayat 11 ini perlu mendapat perhatian kita. Di situ dicatat bahwa malaikat Tuhan berkata bahwa Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Berarti dengan menelaah bagaimana cara Yesus telah naik ke sorga, kita akan mengetahui bagaimana cara dirinya akan datang kembali ke dunia nanti. Perkataan malaikat Tuhan tadi yaitu bahwa Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Sehingga apabila semisalnya pada waktu itu para murid Yesus membawa kamera video dan mereka merekam peristiwa kenaikannya ke sorga, lalu sekarang rekaman itu kita putar secara flashback atau terbalik, maka kita akan memperoleh gambaran tentang bagaimana Yesus akan datang kembali ke dunia nanti. Yaitu dengan cara yang sama namun dalam skala yang jauh lebih besar daripada kenaikannya ke sorga. Tentang hal ini ada 3 hal penting yang perlu kita perhatikan. Yaitu yang pertama, Yesus akan datang kembali secara terbuka atau secara publik. Sama seperti kenaikannya ke sorga yang tidak terjadi secara sembunyi, namun secara terbuka dan disaksikan oleh orang lain, demikianlah kedatangannya ke dunia kedua kali nanti. Hanya saja apabila kenaikannya ke sorga menurut catatan Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai ayat 13 disaksikan hanya oleh para muridnya, yaitu para rasulnya, maka kedatangannya yang kedua kali nanti akan disaksikan oleh semua manusia di dunia. Hal tersebut
Yesus utarakan kepada para muridnya ketika ia mengajar mereka secara khusus di Bukit Zaitun menjelang ia akan ditangkap. Kemudian dia diadili secara tidak adil, dianiaya, dan disalibkan sampai mati. Di dalam Matius 24 sampai 25 dicatat saat itu Yesus menjawab pertanyaan para muridnya tentang bila manakah keruntuhan kota Yerusalem akan terjadi. Serta apakah tanda dari kedatangannya kembali dan tanda dari kesudahan dunia. Di dalam Matius pasal 24 ayat 27 dan ayat yang ke-30 ditulis. Ia berkata sebagai berikut. Matius pasal 24 ayat 27 dan ayat yang ke-30. Saya bacakan. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu akan nampak tanda Anak Manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap. Saya lanjutkan. Dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Perlu diperhatikan bahwa yang dimaksudkan oleh Yesus sebagai Anak Manusia di dalam ayat-ayat ini adalah dirinya sendiri. Ia menyebut dirinya sebagai Anak Manusia. Antara lain untuk menyatakan bahwa dialah Sang Mesias yang dilihat oleh Daniel di dalam penglihatan dan dicatat dalam Daniel pasal 7 ayat 13 sampai ayat 14. Hal ini sudah dijelaskan di dalam ibadah minggu yang lalu. Yesus berkata bahwa kedatangannya ke dunia nanti akan seperti kilat yang memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Artinya peristiwa tersebut tidak terjadi secara tersembunyi, namun bersifat terbuka sehingga akan dilihat oleh semua orang. Kali ini dipertegas di ayat 30 dengan berkata bahwa waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat Anak Manusia itu. Sebagaimana peristiwa kenaikan Yesus ke sorga telah terjadi secara harafiah dan disaksikan secara kasat mata oleh para muridnya, demikian pula peristiwa kedatangannya kembali akan berlangsung secara kasat mata dan harafiah. Pemahaman ini penting untuk kita ketahui, sehingga apabila ada orang yang berkata bahwa Yesus telah datang kembali ke dunia, maka kita secara langsung dapat mengetahui bahwa pernyataan yang bersangkutan adalah tidak benar. Tentang hal itu di dalam Matius 24 ayat 23 sampai 26, Yesus telah memperingatkan para muridnya yaitu dengan berkata. Kita lihat Matius pasal 24 ayat 23 sampai ayat yang ke-26. Pada waktu itu orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini. Atau Mesias ada di sana. Jangan kamu percaya. Ayat 24, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Ayat 25, camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepada kamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ, atau lihat ia ada di balik bilik, di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Di ayat-ayat ini, Yesus mengingatkan para muridnya dan kita semua yang hidup di masa kini. Yaitu, kalau ada orang berkata bahwa Mesias ada di sini atau di sana, janganlah kita percaya. Janganlah kita membiarkan diri kita tertipu oleh kata-kata mereka.
Sebab seperti yang Yesus telah katakan di ayat 27 tadi, kedatangannya tidak akan terjadi secara sembunyi-sembunyi, namun secara terbuka. Sehingga ketika ia datang kembali nanti, sesuai dengan firman-Nya, kita pasti akan mengetahui dan melihat peristiwa tersebut. Hal ini perlu saya utarakan sebab tidak jarang orang yang di dalam kepolosannya serta kenaifannya mempercayai berita-berita hoax tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Berita hoax yang sering kali dengan sengaja dimuat di dalam tabloid-tabloid gosip yang diterbitkan di Amerika Serikat. Tabloid gosip seperti misalnya The Weekly World News yang secara rutin memuat berita tanda kutip tentang penampakan Yesus di sana dan di sini. Walaupun isi berita tersebut dimaksudkan oleh penerbitnya sebagai suatu fiksi dan satir, namun ada kalanya para pembacanya, khususnya di negara-negara di luar Amerika Serikat, tidak memahami selera humor masyarakat yang ada di sana. Sehingga mereka tidak mengerti bahwa berita tersebut hanyalah suatu cerita khayal. Namun justru mereka mempercayainya sebagai suatu fakta. Sebagai akibatnya, tidak sedikit pengkhotbah yang membangun doktrin tentang akhir zaman berdasarkan berita gosip seperti itu. Apalagi moto dari tabloid gosip yang tadi The Weekly World News adalah World's Only Reliable News. Atau dalam bahasa Indonesia, satu-satunya sumber berita yang dapat dipercaya di dunia. Sekali lagi, saya tegaskan, apa yang Yesus sendiri telah utarakan bahwa kedatangannya tidak akan terjadi secara sembunyi-sembunyi, namun secara terbuka atau secara publik. Karena saat itu ia akan datang kembali sebagai raja yang memerintah atas seluruh alam semesta, termasuk atas semua yang ada di dunia. Wahyu 1 ayat 7 ditulis bahwa saat Yesus datang kembali nanti, setiap mata akan melihat dia. Bahkan di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16, Rasul Paulus menulis bahwa saat itu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi. Artinya, kedatangan Yesus yang kedua kali tersebut akan merupakan suatu peristiwa yang terjadi di muka umum dan tidak akan bersifat sembunyi-sembunyi. Lebih jauh, mari kita lihat tentang kedatangan kembali Yesus ke dunia ini yang kedua, yaitu poin yang kedua, Yesus akan datang dalam tubuh kemuliaan. Ia tidak akan datang lagi sebagai seorang manusia seperti ketika dilahirkan di Bethlehem 2000 tahun yang lampau. Ia juga tidak akan datang sebagai roh, namun dalam tubuh kemuliaan. Itulah tubuh yang Yesus kenakan ketika ia naik ke sorga. Tentang tubuh kemuliaan ini, sesudah kebangkitannya dari kematian, beberapa kali Yesus menjelaskannya dengan menunjukkan kepada para muridnya peristiwa-peristiwa tersebut antara lain adalah penampakan dirinya kepada para muridnya pada malam di hari ia dibangkitkan. Yang dicatat di dalam Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 21 dan Lukas 24 ayat 36 sampai 43. Kemudian penampakan dirinya kepada Thomas dan para muridnya yang lain 8 hari sesudah kebangkitannya dari kematian. Yaitu yang dicatat dalam Yohanes pasal 20 ayat 26 sampai ayat yang ke-29. Dari catatan-catatan tersebut dan catatan tentang peristiwa penampakan diri Yesus yang lainnya, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa tubuh kemuliaan yang dikenakan oleh Yesus sesudah kebangkitannya adalah tubuh yang tidak dapat dibatasi oleh keterbatasan jasmania. Sehingga tembok ruangan tempat para muridnya berkumpul serta pintu-pintu yang terkunci tidak dapat menghalangi Yesus untuk menjumpai mereka. Sebenarnya ada berbagai sisi yang lain tentang tubuh kemuliaan yang dijelaskan dalam Alkitab.
Namun karena keterbatasan waktu, dalam kesempatan ini kita tidak membahasnya lebih jauh. Di dalam semua ini, pemahaman tentang keberadaan Yesus dalam tubuh kemuliaannya di saat sekarang dan pada saat kedatangannya nanti akan membawa pengharapan dalam hidup kita. Sebab di saat kedatangannya nanti, semua kita yang percaya kepada Yesus akan dikumpulkan bersama dengan Dia dalam kehidupan yang baru dan akan tinggal bersama-sama Kristus untuk selama-lamanya. Hal ini antara lain ditulis dalam 1 Tesalonika 4 ayat 14. Di saat itu semuanya menjadi baru. Bahkan tubuh yang kita kenakan saat ini juga akan diubah Tuhan menjadi tubuh yang baru. Tubuh yang menurut Filipi 3 ayat 21 diubah menjadi serupa dengan tubuh Kristus yang mulia. Di dalam kehidupan yang baru, di bumi yang baru tersebut, tidak akan ada lagi duka cita maupun air mata. Sebab semua yang lama telah berlalu dan Allah mengubahnya menjadi baru. Bukankah janji pembaruan ini merupakan janji yang menggembirakan? Apalagi bagi orang yang tubuhnya mekar ke kanan dan ke kiri seperti tubuh saya ini. Di saat itu tubuh kita yang ringkih, yang dapat diserang oleh penyakit, serta berbagai kelemahan ini akan diubah menjadi tubuh yang mulia. Seperti yang ditulis dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 35 sampai 57. Pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali tersebut, tubuh kita yang dapat binasa ini akan diubah menjadi tubuh yang tidak dapat binasa. Selanjutnya, yang ketiga, tentang kedatangannya yang kedua kali nanti, Yesus akan datang secara tiba-tiba. Hal ini berulang-ulang diutarakan oleh Yesus dalam berbagai perumpamaan. Di antaranya, untuk itu ia mengumpamakan kedatangannya seperti seorang pencuri. Hal tersebut dicatat di dalam Matius 24 ayat 43. Pernyataan Yesus ini diulang oleh Rasul Paulus maupun Rasul Petrus. Yaitu dalam 1 Tesalonika 5 ayat 2 dan 2 Petrus 3 ayat 10. Mari kita baca 1 Tesalonika 5 ayat 2. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Yang dimaksud dengan hari Tuhan di sini adalah hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ke dunia. Yesus, Paulus maupun Petrus berkata bahwa hari itu akan datang seperti pencuri. Artinya akan datang secara tiba-tiba dan tanpa pemberitahuan terlebih dulu. Adakah pencuri yang sebelum datang ke rumah yang akan ia satroni terlebih dulu, dia mengirim pesan kepada sang penghuni rumah? Ada pesan yang berbunyi, pada hari ini, tanggal ini, dan pada jam sekian, saya akan datang untuk mencuri di rumahmu. Ya jelas tidak ada. Tidak ada pencuri yang akan melakukan hal seperti itu. Ia akan datang secara mendadak dan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Demikianlah kedatangan Yesus yang kedua kali nanti. Oleh karena itu, dengan wanti-wanti ia berpesan agar kita para pengikutnya senantiasa bersikap siaga. Dan tentang hal itu di dalam Matius pasal 24 ayat 42 dan 44 dicatat. Ia berkata sebagai berikut. Matius pasal 24 ayat 42 dan ayat yang ke-44. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Ayat 44. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga.
Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kita harus bersiap dalam menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali tersebut. Hal ini akan kita bahas secara lebih rinci dalam minggu-minggu yang akan datang. Yaitu ketika kita akan membahas tentang bila mana atau kapan Yesus akan datang kembali. Serta sikap-sikap yang seharusnya ada dalam diri pengikut Yesus dalam menyambut kedatangannya. Namun secara ringkas kita perlu memperhatikan firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam kaitan kedatangan Yesus yang kedua kali, yaitu dalam 1 Tesalonika 5 ayat 4, 1 Tesalonika 5 ayat 4 dan ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Saya bacakan, tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Ayat 9, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat 10, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Di sini diingatkan kita tidak hidup di dalam kegelapan, namun senantiasa hidup bersama dengan Dia, yaitu hidup bersama-sama dengan Kristus. Tidak hidup di dalam kegelapan artinya kita harus hidup menjauhkan diri dari semua dosa. Sebagai penutup, saudara-saudari, tentang mengenal dan mengetahui, tentunya berkali-kali saudara-saudari sudah mendengar bahwasanya kedua hal itu adalah berbeda. Mengenal dan mengetahui adalah mirip namun tidak sama. Kita mengetahui siapa presiden kita, namun belum tentu kita mengenal yang bersangkutan. Untuk mengetahui tentang kehidupan Pak Presiden, kita dapat membaca riwayat hidupnya ataupun mempelajari berbagai seluk-beluk lain tentang dirinya. Namun, selama kita tidak pernah bergaul akrab dengan beliau, kita tidak dapat disebut sungguh-sungguh mengenal yang bersangkutan. Untuk mengenal tidak hanya diperlukan pengetahuan, tetapi lebih daripada itu, yaitu relasi dan kesediaan untuk bergaul. Hanya kalau kita memiliki relasi yang bersifat pribadi dan menyediakan waktu untuk bergaul dengan seseorang, barulah kita dapat disebut telah mengenal orang tersebut. Semakin akrab relasi kita dengan seseorang, semakin kita akan mengenal dirinya. Demikianlah sikap bersiaga dalam menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Di dalam sikap bersiaga tersebut, kita harus menjalin relasi yang semakin hari semakin bertambah akrab dengan Tuhan. Artinya, relasi kita dengan Tuhan pada hari ini haruslah lebih dekat dibandingkan relasi kita dengan Dia pada tahun yang lalu. Artinya, relasi kita dengan Kristus pada hari ini haruslah lebih intim dibandingkan relasi dengan Dia pada bulan yang lalu. Artinya, relasi kita dengan Yesus pada hari ini haruslah lebih akrab dibandingkan relasi kita dengan Dia 1 minggu yang lalu. Itulah relasi yang semakin hari semakin bertambah mendalam. Relasi yang sesungguhnya terjalin oleh karena anugerah Tuhan. Sebab pada dasarnya kita adalah manusia berdosa yang harusnya kita ini dimurkai Allah. Namun oleh karena anugerahnya yang besar, Ia telah rela datang ke dunia dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keberadaannya sebagai seorang manusia, Ia telah rela menderita sampai mati di kayu salib. Supaya melalui pengorbanannya itu, Ia menghapus masa lalu kita yang kelam dan membuka lembaran yang baru bagi kehidupan kita. Lembaran yang baru untuk menyongsong
masa depan yang baru yang akan berpuncak pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali nanti. Lembaran kehidupan yang baru yang harus kita isi dengan kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Sehingga dengan demikian, kehidupan kita di dunia yang hanya satu kali ini bukan merupakan kehidupan yang sia-sia. Sehingga masa penantian kita, yaitu masa menantikan kedatangannya, merupakan waktu yang kita isi dengan kehidupan yang bermakna. Itulah sikap bersiaga yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah selesai mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami mempunyai pemahaman yang benar tentang Engkau ya Tuhan, terutama tentang bagaimana kedatangan Yesus yang kedua kali. Biarlah kami tidak diombang-ambingkan oleh kabar-kabar berita yang jauh dari kebenaran. Dan biarlah hati kami ya Tuhan, senantiasa mau membangun relasi dengan Tuhan setiap hari. Kami mau membangun relasi yang lebih dalam lagi dengan Tuhan. Sehingga kami dalam sikap berjaga-jaga, dalam sikap yang benar, dalam menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Ampuni kami ya Tuhan, jika seringkali kami mengabaikan waktu-waktu kami, kehidupan kami untuk membangun relasi yang lebih intim dengan Tuhan. Untuk membangun relasi yang lebih dalam dengan Tuhan. Dan kami berkomitmen hari ini, kami akan lebih lagi membangun relasi yang lebih dalam dengan Engkau ya Tuhan, supaya kami bukan hanya tahu tentang Tuhan, tapi kami benar-benar mengenal akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, pegang tangan kami, berikan kemenangan demi kemenangan dalam hidup kami, sehingga kami akan bersama-sama dengan Engkau dalam kekekalan, di dalam waktu dan rencana-Mu. Demi nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara bisa angkat tangan saudara dan saya akan berdoa memberkati kehidupan saudara. Doa berkat. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar. Apa saja engkau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan membuatnya berhasil. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat anugerah yang berkelimpahan dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi, dari Tuhan Yesus Kristus, oleh anugerahnya yang begitu besar bagi hidup kita, dan kuat kuasa penyertaan Roh Kudus tinggal dalam kehidupan kita semua, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Berkat ini yang kau terima dalam satu nama yang heran dan ajaib, nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin.